Barang siapa yang menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti ia berpuasa selama setahun penuh apabila Ramadan kemarin dia berpuasa. Enak. Jadi Ramadan sebulan penuh ditambah Syawal 6 hari, maka dia sudah seperti berpuasa selama 1 tahun. setahun. Masya Allah. Ini yang dimaksud suksesnya Ramadan itu, ibu-ibu. Artinya ada peningkatan keimanan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan Idul Fitri itu pada dasarnya adalah kemenangan secara spiritual. Tahu spiritual, Bu? Di sisi agama kita ini kita benar-benar berada di posisi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Setelah Ramadan berakhir, apa yang dirasakan dalam keseharian kita? Tenang, damai, Baca Quran masih enggak? Kalau anak-anak biasanya habis Ramadan Idul Fitri apa yang dirasakan? Dapat baju baru, THR-nya banyak, enak. Bisa jalan-jalan ke mall, mana lagi? Jambi Park, apa lagi? Kan gitu. Itu versinya anak-anak gitu. Nah, kalau emak-emak ke situ juga versi cara meramaikan Idul Fitri. Nah, ini satu hal yang mungkin harus kita perbaiki. Kenapa orang-orang beriman di Idul Fitri ini harus dimaknai bagaimana kita sukses di Ramadan kemarin? Peningkatan kualitas ibadah, amal soleh. ibadah. Meningkat atau berkurang? Meningkat. Tambah baca Al-Qur'annya. Baca Qur'annya, saya nanya nih, kemarin khatam tidak? Alhamdulillah. Berapa kali? Sekali lebih, sekali lebih dikit. Tapi khatam semua ya? Kemudian sholat sunnahnya gimana? Nambah dong. Alhamdulillah. Jadi ada peningkatan. Jadi kalau sekiranya meningkat kualitas amal soleh, itu namanya naik kelas. Alhamdulillah. Ya. Tapi ada orang yang ketika selesai Ramadan turun. Nah, saya mau cerita nih, Bu. Ada 2 versi sifat orang berpuasa. Ada orang puasanya seperti ular. Ada puasanya seperti kupu-kupu. Nah, kita yang mana nih? Telur ular disebut telur ular. Masih kecil dia dinamakan anak ular. Kemudian dia bermetamorfosa ganti kulit. Setelah ganti kulit namanya tetap ular. Dia ular tetap ular. Ekspresi kita kalau ketemu ular gimana? Takut dong. Takut ya? Ada orang ketemu ular ketawa. Takut ya? Dah. Jadi Ibu kenal ular? Ular? Tahu. Ular gimana bentuknya? Bulu. Ya, kecil ya. Ekspresi pertama ketika bertemu ular gimana? Geli. Kalau nggak geli ada jijik. Ya nah. Misalnya kalau makanan sudah busuk itu ular-ularnya. Ada ya, jadi agak jijik gitu ya. Ular ketika kecil namanya ular. Ketika mulai besar dia mau bermetamorfosa, dia mencari sebuah tempat di dalam daun gulung-gulung, tahu pisang? Kalau bergulung-gulung itu biasa ada ular di dalamnya. Maka dia menjadi kepompong. Berganti nama enggak? Berganti nama. Setelah menjadi kepompong, bermetamorfosa lah dia di dalam itu, maka muncullah sayap-sayap cantik dan warna-warna cantik. Maka ulat menjadi kepompong menjadi kupu. Yang tadinya kita jijik kepada ulat, sekarang menjadi suka. Cantik gak kalau kupu terbang? Iya, indahnya. Begitulah 2 versi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hasilnya setelah lebaran ini. Kayak ular. Mau jadi apa? Jadi ulat dong. Mau jadi seperti ular atau ulat? Ulat. Ibu bin rahmati Allah SWT, orang yang standar imannya masih di bawah, ibadah itu dianggap sebagai seremonial belaka. Orang puasa dia puasa, ada yang begitu?
buka dia buka. Orang buka, dia buka. Orang ke masjid sholat, dia ke masjid. Orang tarawih, dia tarawih. Tapi tidak merasakan zuk iman dalam jiwanya. Hanya sebagai seremonial ibadah di bulan Ramadan, tidak? Sehingga tidak ada yang bertambah. Ketika berakhir Ramadan, Lebaran datang, yang dirasakannya sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Akan ada kesenangan-kesenangan yang akan dia dapati, yang mungkin di Ramadan kemarin dia capek, lapar dan haus. Dan yang paling menyedihkan adalah orang yang kelasnya kelas ular, ya kelas ular ya. Kelas puasanya kelas ular, itu biasanya habis Ramadan dia kembali seperti sedia kala. Ceritanya. Artinya berbuat dosa biasa saja, lisannya menggibah biasa saja, matanya melihat-lihat yang tidak baik biasa saja. Dosa dan pahala itu bercampur aduk, halal haram hantam. Nah, kan gitu ya? Nauzubillah ini. Jangan menerima kupu-kupu, ibu-ibu. Ini kita boleh belajar nih dari kupu-kupu. Kupu proses dan prosesnya itu mengalami sebuah perubahan besar dalam dirinya. Seseorang ketika sudah berhijrah, dia tahu ya Allah, aku ini adalah hamba Allah yang doif, banyak dosa, banyak hilafnya, ibadahnya kurang. Kenapa aku nggak mau berubah? Ya udah saatnya sekarang Bismillah, aku harus berubah. Mulai dia rajin baca Quran, ya, mulai rajin hadir di majelis ilmu, ya. Ini perubahan iman loh, jangan main-main. Makanya orang yang senantiasa hidupnya ada perubahan-perubahan itu ciri orang-orang yang memang dituntun oleh Allah untuk mendapatkan hidayah Allah. Ibu-ibu datang ke sini bukan kemauan ibu sendiri loh, tapi atas dorongan Allah. Yang menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita, membuat kita hadir di sini duduk, itu karena Allah. Jadi kalau Allah sudah menuntun seorang hamba dan kita ikuti tuntunan itu dengan baik, yang dulu mungkin jilbabnya masih sebatas jilbab aksesoris. Tahu aksesoris? Nah, hanya gaya fashion saja. Tapi ketika sudah paham agama, nutup aurat itu wajib. Ibu-ibu sudah menutup pakai jilbab itu karena syariat Islam, bukan lagi karena sesuatu yang fashion, bukan karena aksesoris, tapi benar-benar karena mengikuti perintah Allah. Nah, itu keimanan ibu sekalian. Kemudian ibadah lagi. Kemarin mungkin ibadahnya orang sholatnya, orang ngaji, gitu ya bro ya. Jadi jangan ikuti tren ya. Tren itu kalau tidak mendidik dan mengiringkan kita ke kebaikan, maka kita akan nanti jauh dari hidayah Allah. Jadi ketika mulai tergerak hati kita untuk melakukan amal soleh, mulai pingin sholat, rajin sholat sunnah, mau ngaji baca Al-Quran, nah itulah peningkatan iman. Makanya tadi orang beriman itu naik kelasnya, lihat ketika berakhirnya Ramadan. Makanya Bu, Idul Fitri itu kalau dibaca Bu, bukan milik orang yang sibuk nyiapkan diri balik kampung. Idul Fitri itu bukan hanya milik orang yang sifatnya suka beli-beli baju baru. Itu hanya seremonial kegembiraan yang suka secara jasa-jasa saja. Tapi inti esensi dari Idul Fitri adalah bagaimana kita kembali kepada fitrah. Jadi Bu, fitrah itu suci lah. Yang sukses Sawal 6 harinya, berarti dia sudah menyempurnakan puasa seperti 1 tahun. Ada yang sudah sukses? Alhamdulillah. Ya, sudah ya? Belum, nggak apa-apa. Karena memang sunnah hukumnya, tapi yang butuh komitmen dan tekad dalam diri kita untuk menjalankannya. Itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah puncak dari kita sebagai hamba Allah untuk menggapai ridhonya Allah adalah bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah. Ingin dicintai Allah dah Bu? Ciri orang-orang yang mengharapkan cinta Allah itu ibu ternyata tidak gampang juga. Aku pingin Allah cinta sama aku. Bagaimana Allah mau cinta? Kita saja cuek sama Allah. Bagaimana Allah mau cinta? Syariatnya tidak kita jalankan. Jadi ciri orang-orang yang ingin menggapai cinta Allah adalah pertama Allah katakan dalam Al-Quran,
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang yang ingin mendapatkan cintanya Allah, pertama dia banyak bertaubat kepada Allah. Setiap saat kita harus bertaubat dengan sering beristighfar, merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Yang mungkin ada keseleo ucapan kita, cepat istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Yang mungkin mata kita tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak baik, cepat ucapkan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi kalimat istighfar, permohonan ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Dirinya itu senantiasa ingin dia bersihkan. Cara tazkiyatun nafsi gimana? Kan diri kita itu salah satu untuk mendapatkan cintanya Allah. Bagaimana caranya? Bersihkan hati kita dengan banyakin ibadah kita. Pertama, ketika kita ingin menjaga lidah kita, banyakin zikir, supaya tidak ada ruang lidah kita mengucapkan kata-kata kotor, supaya tidak ada ruang lisan kita menggunjing orang lain. Ini kan zikir ya, zikirnya. Langkahkan kaki kita ke tempat yang baik-baik. Makanya Bu, ketika pergi ngaji itu bawaannya kadang ada godaan Bu. Tahu nggak? Berat rasanya. Ayo cucian numpuk. Ini kita belum lagi kadang masalah anak. Punya ya? Belum lagi masalah apa lagi? Suami ya, kadang ada saja alasan untuk kita tidak jadi berangkat. Jadi bagaimana meringankan kaki kita ke tempat yang Allah ridhoi. Nah itu salah satu perjuangan untuk bagaimana mensucikan tubuh kita, mensucikan hati kita untuk bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hilangkan sifat iri, hilangkan sifat dendam, hilangkan sifat amarah. Ya, marah itu juga bagian dari penyakit hati Bu ya. Tidak boleh suka marah. Katakan lagi dalam surah Al-Imran ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, nah ini sesungguhnya Allah itu mencintaimu. Cara Allah ingin mencintaimu, fattabi'uni, ikuti perintah-perintah Allah, yuhibbukumullah, Allah pasti akan cinta sama kamu. Dapat rasa cinta Allah. Allah tuh nggak bilang I love you deh Bu. Aku yang bilang I love you enggak Bu. Tapi cinta Allah itu diresap dalam jiwa kita. Ibu kalau udah merasa tidak berat lagi bangun malam, tandanya Allah cinta cinta. ya, alhamdulillah. Sudah nggak berat lagi ibu baca Quran, tanda Allah cinta. Jadi mencari Allah cinta sama kita mudah sih Bu, gampang. Sudah mulai ibu nggak suka dengan kawan yang suka gunjing. Kan ada ya? Ada itu kalau ada yang gunjing didekatin, aku yuk kepo ya. Dicari itu sebab-sebabnya. Karena sama aja kita dengan mereka. Tapi ketika ada yang bisik-bisik, mending lari aja. Mulai rajin nak ngaji, itu ciri Allah cinta sama kita Bu. Jadi kalau Allah cinta sama kita itu Bu, yang terasa dalam jiwa kita Bu, jiwa Mbak, tenang. Jiwa kita lapang. Makanya Bu, kalau kita ingin dicintai Allah, pertama ada orang yang punya salah dengan kita, belum dia minta maaf, maafkan. Siapa? Siap. Termasuk suami kita, termasuk anak-anak kita, termasuk mungkin teman kerja kita yang suka kepo, yang suka julid apa tuh? Udah maafkan aja, biar nggak beban dalam jiwa kita, betul nggak? Kalau disimpan-simpan jadi penyakit ya Bu ya. Nah, jadi insya Allah orang-orang soleh itu berjuang mendapatkan cintanya Allah. Jadi ingin mendapatkan cintanya Allah, insya Allah mudah. Tapi cirinya ada Bu. Ciri orang yang memang sudah merengkuh cintanya Allah, pertama ketika diuji dia tetap taat kepada Allah. Pernah diuji semua? Pernah dapat musibah, tangisan, duka, kecewa, pernah? Di saat seperti itu apa reaksi kita? Meresponnya. Kalau respon yang kita lakukan adalah dengan cara semakin kuat hubungan kita dengan Allah, insya Allah itu sudah mendapatkan cinta Allah, itu sudah kuat.
Ya, kemudian yang kedua, ketika Allah beri nikmat, ini yang paling berat tuh. Ada orang ketika diuji rajin tahajudnya, rajin doanya, baca doa nangis. Tapi ketika dikasih nikmat, nah ini yang parah. Ada orang dikasih nikmat itu tidak kuat bu, tidak kuat kenapa? Mulai luntur. Kemarin nangis ya Allah, sudah banyak duit, otaknya mau ke mall. Di mall udah kedengaran azan. Ya dah. Kata malam. Nah, tahu udah malam. Enggak. Iya weh. Yang kata malam. Nah ini, jadi ujian paling berat sebenarnya bukan musibah. Ujian paling berat adalah ketika Allah kasih nikmat. Banyak orang ketika dikasih nikmat dia mikir, ya Allah sayang sama aku. Tapi kita tahu Allah sayang. Cara mengungkapkan rasa syukur kita yang terkadang tidak tepat. Apakah cukup dengan kalimat alhamdulillah? Tidak cukup. Dikasih nikmat itu ada pingin berbagi kepada orang lain, bukan menghambur-hamburkan ke sesuatu yang tidak bermanfaat.